Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang eksponensial. Sekarang kita membahasnya tentang persamaan eksponensial. Ada beberapa bentuk persamaan eksponensial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, jika nanti adik-adik ketemu bentuk soal seperti ini, A pangkat fx sama dengan A pangkat p, itu nanti hasilnya adalah fx sama dengan p, artinya pangkatnya. Kenapa? Basisnya sama. Dengan syarat A-nya basisnya ini harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke? Paham ya? Jadi kalau ada nanti bentuk soal seperti ini, A pangkat fx sama dengan A pangkat p, itu hasilnya fx sama dengan p. Perhatikan contohnya. Di sini ada 4 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 1/8. Oke. Nah, perhatikan si 4 ini kalau kita ubah dalam pangkat itu kan menjadi 2 pangkat 2. Oke, dan dalam kurung pangkatnya ini tetap kita tulis 2x tambah 1. Oke, nah lanjut ke ruas sebelahnya. 1/8. 1/8 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 yang dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 8. Berarti 2 pangkat 3. Sudah? Nah, ingat. Kalau ada dia pangkat dipangkatkan. Nih, A pangkat M kali N sama dengan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Nah, ini kita jumpa seperti ini ya. A pangkat 2 dipangkatkan lagi dia dengan 2x tambah 1. Maka 2 dikali 2 dikali 2x, 4x. Ditambah 2 kali 1, 2. Sudah sama dengan, nah ingat lagi, ini ada bentuk pecahan dan ada pangkatnya. Kalau dia ada 1 per A pangkat N, ini ya sama ya. Maka itu sama dengan A pangkat min N. Paham ya? Nah, karena di sini dia 1/2 pangkat 3, maka 2 per minus 3. Paham ya? Oke, nah dapat bentuknya seperti ini. Perhatikan ke bentuknya tadi. Kalau A basisnya sudah sama, oke, ini sama-sama 2 ya, sama-sama 2. Maka yang kita selesaikan apa? Pangkatnya fx sama dengan p. Maka di sini pangkatnya berapa? Ruas sebelah kiri 4x tambah 2 sama dengan minus 3. Paham ya? Pangkat yang kita ambil. Lanjut, berarti 4x tambah 2 sama dengan min 3. Kita mau mencari nilai x-nya. Maka 4x sama dengan min 3. Si ruas kanannya positif 2 pindah ke ruas kiri pindah ke ruas kanan, jadi min 2. Berarti 4x sama dengan min 2 dikurang 3 menjadi min 5. Berarti x sama dengan min 5 dibagi 4. Ini dia hasilnya, x-nya sama dengan min 5/4. Kita lanjut ke persamaan eksponensial yang kedua, itu adalah bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Sama, hampir sama seperti yang bentuk yang pertama, hanya ini dia fungsi, ini dia seperti konstanta. Nah, ini dia sama-sama fungsi fx dan gx, maka hasilnya nanti adalah si pangkatnya karena basisnya sama. Oke, fx sama dengan gx dengan syarat A lebih besar 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. A tidak sama dengan 1. Oke, ini dia bentuk yang kedua. Mari kita perhatikan contohnya. Perhatikan ini contohnya. Akar 9 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 27x pangkat x kurang 5. Nah, ingat kalau dalam bentuk akar, ini akar A pangkat M dari N itu sama dengan A pangkat M per N. Ingat sifat-sifat yang sebelumnya kita bahas. Kalau dia yang di dalam di atas, yang di luar di bawah. Nah, karena dia ini bentuk akar tidak dibuat, maka ini basisnya itu adalah 2. Ini nilainya adalah 2. Kalau akarnya tidak ditulis berarti 2 ya. Berarti 9 pangkatnya kan M. Ini 2x tambah 1 per, kan 2 dia. Oke, per 2 sama dengan 27 itu kalau kita buat dalam bentuk pangkat berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan x dikurang 5 ini ya. Si 27 kita ubah ke 3. Nah, lanjut. Si 9 ini kalau kita ubah ke 3, gimana dia supaya basisnya sama? Kita ubah ke 3
maka 9 itu berarti 3 pangkat 2 dikali dengan pangkatnya ini tadi, tetap ditulis 2x tambah 1 per 2. Oke, nah kita lanjut. Di sini dia ada pangkat dipangkatkan, berarti menjadi perkalian. 3 dipangkat pangkat 3 kali x, 3x dikurang 3 kali 5, 15. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dia ada 3 pangkat 2 dikali dengan 2x tambah 1 dibagi 2. Dikali 2 dibagi 2. Berarti ini bisa habis ya. Ini habis. Oke. Paham ya? Kita lanjut. Berarti 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 3 pangkat 3x kurang 15. Nah, basisnya sudah sama. Fx dan Gx. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Maka yang kita ambil adalah pangkatnya. Kita lanjut, berarti 2x tambah 1 sama dengan 3x dikurang 15. Kita satukan si x-nya. 3x ini positif pindah menjadi negatif. 3x sama dengan min 15 pindah si 1 menjadi negatif 1. 2x dikurang 3x menjadi min x. Sama dengan min 15 dikurang 1 min 16. Bernilai min kedua ruas, maka kita kalikan dengan min 1. Hasilnya negatif kali negatif positif x. Negatif kali negatif 6 positif 16. Jadi nilainya adalah x sama dengan 16. Paham ya? Kita lanjut persamaan yang ketiga adalah persamaan berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di sini dia pangkatnya yang sama, basisnya yang berbeda. Nah, jika ketemu bentuk eksponensial seperti ini, maka hasilnya itu adalah si fx-nya sama dengan 0. Sudah? Hasilnya nanti fx-nya sama dengan 0 dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, dan B tidak sama dengan 1. Harus ini syaratnya. Oke? Kita masuk ke contoh. Ada dia 2 pangkat x kuadrat dikurang 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat dikurang 4. Nah, sama-sama pangkatnya fx sama-sama x kuadrat dikurang 4. Oke, maka fx kan sama dengan 0. Pangkatnya ini kita buat, berarti x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai si x. Ingat persamaan, ingat pemfaktoran. Untuk A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Ingat ini ya, maka dari sini X kuadrat dikurang 4 ini kan sama dengan 2 kuadrat. Ini A-nya si X, si 4-nya itu 2 kuadrat. Maka kalau kita jabarkan dia, berarti X tambah 2 dikali X kurang 2. Seperti ini. Sudah sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita dapat berarti X yang pertama ini menjadi minus 2. Ingat pelajaran SMP. Lalu yang ini X kurang 2 atau X sama dengan 2. Jadi nilai X dari contoh yang pertama ada 2. X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Ini dibaca juga atau ya. Oke, contoh yang kedua. 7 pangkat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 9 dipangkat X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Oke, berarti si fx-nya kan yang kita buat sama dengan 0. Pangkatnya itu adalah X kuadrat ditambah 5X sama dengan, tambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ingat pemfaktoran di SMP, berapa kali berapa dia hasilnya 6. Dan kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Oke. Kita bahas. Nah, kalau kita udah sama-sama dicari, udah sama-sama paham, maka di sini X-nya itu min 2 dan X kurang 3. X kurang 2 dikali X kurang 3. Jadi kalau kita kalikan ini hasilnya pasti yang ini. Kita kalikan X kurang 2 dikali X kurang 3, hasilnya pasti X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, dari sini karena sudah kita faktorkan, karena sudah kita jabarkan, maka dapatlah kita temukan bahwa dari sini X kurang 2 itu maka si X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Oke, paham ya? Jadi nilai untuk si X yang nomor 2 ini ada 2, yaitu si X sama dengan 2 dan X sama dengan 3.
Paham ya? Ini materi kita, materi pembahasan kita hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti, dipelajari berulang-ulang, dipahami agar dapat lebih mengerti. Demikian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik bisa paham. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap sehat. Terima kasih.